weak, no mercy. All I got is working, never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Cause I can't see you anywhere. Cause I don't wanna know what I should gonna want. Don't wanna let you down. You just wanna know how far I will go. Cause you know I will stay around. So let me know where to go. Wah, suatu pencapaian yang luar biasa saat ia berani membantah sang apa untuk pertama kalinya. Sekali saja ia minta dipahami. Selama ini, YN sudah sangat keras berjuang untuk mengikuti ekspektasi sang apa. Memasuki kuliah jurusan ekonomi sama sekali bukanlah bakat dan minatnya. Namun selalu saja Tuan Huang memaksa anak gadisnya itu. Dan tepat hari ini, detik ini juga, gadis Wang mengemis waktu untuk cuti 1 bulan dari dunia yang sangat ia benci, dunia perkuliahan, dunia yang hampir membuat botak rambut kepalanya. Selama izin cuti, yang tidak akan tinggal di asrama, apalagi tinggal di rumah. Baginya, menjauh dari orang-orang yang membuatnya tertekan adalah cara yang paling tepat untuk bernapas. Saat ini gadis Wang lebih memilih menyewa kontrakan untuk ia tinggali selama cuti. Ancamnya, lalu ia mematikan panggilan secara sepihak. Ya, ia sangat tahu jika ucapan yang baru saja ia lontarkan kepada sang apa sangatlah kurang ajar. Tak apa, sedikit kurang ajar untuk menjaga kewarasan. Karena yang dibutuhkan YN sekarang hanya satu, yaitu bernapas agar tetap waras. Mendengar itu, Nyonya Huang spontan berdiri. Jujur saja ia sangatlah muak menghadapi suami yang otoriter. Jika ditanya siapa yang paling berhak pada YN di dunia ini, maka jawabannya adalah sang oma. YN tidak pernah main-main dengan ucapannya. Mungkin watak seperti itu juga menurun dari ayahnya. Ketika kecil, ia pernah mengancam sang apa tidak akan makan sebelum diizinkan ikut kelas seni. Bahkan YN sampai pingsan menahan lapar dan berujung dirawat di rumah sakit. Mengingat itu, Tuan Huang jadi takut sendiri.
Akhirnya Nyonya Huang mampu membujuk rayu suaminya itu. Kini nasib kartu debit YN masih aman. Meskipun Nyonya Huang sedikit tidak setuju dengan tindakan putrinya kali ini, namun ia tidak akan tega membiarkan anaknya kelaparan, apalagi terlantar tanpa uang 1% pun di luar sana. Ucap YN seraya menenteng plastik yang berisikan beberapa bungkus obat yang baru saja ia beli dari apotek. Gadis itu masih demam. Meskipun tubuhnya kuat berjalan ke sana kemari, tapi jika tidak segera diobati takutnya semakin parah. YN tidak ingin hal itu terjadi. YN harus tetap sehat untuk menghadapi kenyataan. Begitulah ia menghibur diri sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat hidupnya kuat jika tidak datang dari ia sendiri? Mengharap dihibur oleh orang lain, omong kosong. Namun ketika kakinya baru saja mendarat beberapa langkah, terdapat sebuah pertunjukan di ujung jalan yang berhasil menarik atensinya. Seorang anak kecil dengan begitu piawainya memainkan alat musik piano. YN yang melihat itu ingatannya kembali membawa dirinya jalan-jalan ke masa lalu. Saat kecil, YN adalah sosok anak yang mendapatkan julukan Putri Piano. Iya, piano adalah alat musik kesukaannya. Namun, impiannya menjadi pianis terkenal pupus di tengah jalan karena dipatahkan oleh ayahnya sendiri. Ketika tangan anak kecil itu berhasil menyelesaikan nada terakhir, YN mulai mendekatinya. Dan entah perintah dari mana, ucapan YN setelahnya membuat semua orang di sana terkejut. Anak kecil yang mungkin berusia sekitar 15 tahun itu pun menanggapi. Anak kecil itu nampak berpikir. Ia takut gadis yang tak jelas asal-usulnya ini justru menghancurkan pertunjukan. Mendapatkan tatapan yang bermaksud menantang dari bocah yang usianya jauh di bawahnya, membuat YN semakin merasa tertantang. Begitu tiba di depan alat musik tersebut, tangan YN sedikit bergemetar, namun sudut bibirnya tersenyum. Hidupnya serasa dibawa jalan-jalan ke masa lalu. Perlahan YN memejamkan mata, membawa kembali memorinya saat kecil, saat ia memainkan alat musik piano di depan banyak orang. Kini, semua mata dibuat kagum dengan lantunan melodi yang termain apik dari tangannya.
Tanpa sadar air matanya mengalir. Kerinduannya seolah terobati. Jika kata orang masa paling bahagia adalah masa kecil, saat ini YN menyetujui perkataan itu. Ia ingin kembali menjadi putri kecil yang bebas untuk mengekspresikan diri. Dunia dewasa sangatlah tidak menyenangkan. Semakin dewasa, semakin tidak mudah percaya diri. Semua motivasi terasa omong kosong begitu saja. Agaknya begitulah YN ketika diminta untuk mendeskripsikan dirinya saat ini. Lontaran tepuk tangan pun pujian membuat YN kembali merasa hidup. Baru kali ini, ia kembali dipuji. Baru kali ini ia merasa berharga di hadapan orang banyak. YN sejenak menunduk menatapi alat musik itu. Lantas Ai tiba-tiba mengeluarkan sebuah kartu nama. Belum sempat menyelesaikan pembicaraan, Ai lebih dulu berlari seraya mengecek jam tangannya berkali-kali. Sepertinya memang bocah itu takut dihukum karena pulang telat. 너만 떠오르고 힘든 일에도 웃음만 나오고 대체 Max sudah kehabisan akal untuk membujuk tuannya agar mau beraktivitas seperti sedia kala. Bohong sekali jika Max tidak khawatir. Kalau tuannya terus-menerus frustasi, takutnya Jungkook tidak bisa berkonsentrasi untuk memperebutkan warisan. Max tidak ingin hal itu terjadi. 가득해져버린 너를 이제 멈출 수 없는 건 말까 Cause you are my girl Wherever I go, whatever I do 너와 함께하는 Mendengar itu, kepercayaan diri Jungkook kembali muncul. 함께라면 좋을 텐데 모든 걸 다 준대도 바꿀 수 없고 모두 다 잃어도 괜찮은 날 Max menyembingkan senyum. Akhirnya percobaan yang ke-999 kali ia baru berhasil membujuk tuannya. 귀찮아졌어 너 아닌 일들은 시시해졌어 너 아닌 사람은 대체 내게 무슨 짓을 했어 모두 나보고 변했다잖아 말까 Wherever I go, whatever I do 너와 함께하는 마음뿐이야 Wherever you go 나와 함께라면
seolah tuannya bisa bangkit dari keterpurukan. Watch me girl. Sudah 2 jam berlangsung, Jungkook memberi materi pada Mina, Yuri, dan Nayeon. Pria itu berhasil mengusir kesedihannya berkat petuah-petuah sang asisten tersayang. Mina dibuat senyum-senyum sendiri karena penuturan yang kelewat membanggakan dari dosen yang disukainya itu. Jika terlihat, mungkin kepala Mina sudah semacam balon udara sekarang. Jungkook mulai bergegas untuk meninggalkan ruangannya. Namun, saat kakinya baru menderap beberapa langkah, tiba-tiba Mina memanggil. Dengan gaya seperti ulat bulu, Mina mengeluarkan sekotak bingkisan dari dalam tasnya. Jungkook tidak punya pilihan selain menerima. Ia tidak ingin dicap sebagai dosen yang sombong. Mina menampilkan ekspresi paling imutnya di hadapan prof tersayang. Di satu sisi, Nayeon dan Yuri hanya menggeleng kepala. Mereka berdua tahu maksud tersembunyi dari sahabatnya itu. Karena diburu waktu, Jungkook malas sekali mendebat, sehingga ia memilih mencicipi kue tersebut sebanyak 1 gigitan di hadapan Mina. Dan kurang ajarnya, Nayeon mengambil foto Mina dan Jungkook dalam satu frame yang sama dengan sudut yang seolah romantis. Satu tangkapan berhasil dibidik, hasilnya sangat sempurna. Jungkook yang sedang mencicipi kue dengan Mina yang tersenyum ilmu di hadapannya. Kartu nama dari seorang bocah berhasil membawa kaki Yeon menuju ke sebuah gedung yang bertuliskan kelas musik.
YN perlahan mendudukkan tubuhnya di antara kursi yang tersedia. Matanya terpaku kagum dengan sosok pria yang duduk di depan sana, dengan tangannya teramat piawai melantunkan sebuah melodi piano. Setelah 1 jam memberi pertunjukan serta materi piano, pria itu berakhir menutup kelas dengan diikuti keluarnya orang dari ruangan itu satu persatu. Di sisi lain, YN tak beranjak sedikit pun. YN buru-buru membungkuk 90 derajat dengan sopan. Ketika mendengar nama Yoongi, mata YN mengerjap berkali-kali, seolah-olah pernah mendengar nama ini. Wah, Daebak. YN buru-buru membuka mulut Ai. Rasanya malu sekali dan canggung dipuji seperti itu, apalagi di hadapan pria yang tampan. Mendengar nama event Pekan Seni Nasional, sekilas YN teringat sesuatu. Selama ini YN hanya tahu jenis satu perlombaan, yaitu Pekan Ekonomi Nasional, sebuah event yang baru saja membuatnya darah tinggi beberapa hari yang lalu. Karena event itulah ia sampai dilupakan oleh kekasihnya. Mendengar itu, YN membulatkan mata sempurna. Itu artinya, jika ia mengikuti lomba ini, maka dirinya akan bertemu dengan Mina beserta kawan-kawannya. Hanya saja dalam kategori lomba yang berbeda. Mereka ekonomi, sedangkan YN kategori seni.
Yeon buru-buru menjawab iya. Kapan lagi bisa bebas mengekspresikan diri dengan hobi yang disukai? Dan mungkin melalui lomba ini pula Yeon dapat membuktikan kepada orang-orang di sekitarnya, terutama kedua orang tua serta Jungkook, jika Yeon bukanlah gadis yang tidak bisa apa-apa. Pekan Lomba Nasional merupakan lomba rutinan setiap tahun yang diadakan oleh Presiden Korea. Kategorinya pun sangat beragam. Ada kategori ekonomi, seni, sains, matematika, dan olahraga. Jika Yeon ditolak berpartisipasi pada bidang yang digelutinya yaitu ekonomi, ternyata Tuhan memiliki jalan lain untuk Yeon agar tetap berpartisipasi pada bidang yang disukai, yaitu seni. Terdapat seorang pria tengah duduk gelisah di kursi kamar. Tangan serta kedua matanya tak henti-hentinya mengamati lamat-lamat layar ponsel, sedang menunggu notifikasi. 웃음만 나오고 대체 내게 무슨 짓을 했어 모두 이상하게 날 쳐다봐. Lelah duduk, ia mulai membaringkan tubuhnya di kasur. Tak pernah dalam hidupnya mengharap pesan dari siapapun. Sejujurnya ia ingin marah pada diri sendiri. Waktu luang harusnya digunakan untuk mengerjakan tugas kantor, bukan malah memandangi layar ponsel. Tapi bisa apa? Jungkook tak sanggup jauh-jauh dari ponsel. Detik berikutnya Jungkook mulai melakukan foto selfie. Dirasa sudah mendapatkan bidikan paling pas dan paling tampan. Ia buru-buru mengupload foto itu di Instagram miliknya dengan caption, "Kalau rindu bilang, jangan jual mahal." Dan tiba-tiba notifikasi masuk. Jungkook buru-buru bangkit seraya menyunggingkan senyum miring. Seketika mengeras, tangannya mencengkeram keluar ponsel, napasnya memburu habis. Foto Yeon dengan seorang pria. Jangan lupakan keduanya menampilkan senyuman paling manis. Yang membuat Jungkook semakin sesak adalah caption yang ditulis Yeon, "Mencoba hal baru."
Melihat cucunya yang tak kunjung datang ke bawah untuk makan malam, Nenek John kian khawatir. Berakhirlah beliau mengunjungi kamar sang cucu. Jungkook berhambur dalam pelukan sang nenek. Saat ini, Jungkook sangat membutuhkan pundak untuk mengadu. Mendengar petuah sang nenek, Jungkook kembali terdiam, merenung. Sepertinya ia tahu apa yang harus dilakukan. 나리다의 지붕와 마와리の声と視線に閉じ込められて闇の中で息を潜めただ泣いているうつむいてつぶやいた This is my life 何がしたいいつは